Shalom Bapak Ibu Guru dan teman-teman semua. Di pagi hari yang cerah ini kita berkumpul untuk merayakan hari ulang tahun 7 Dasawarsa SLTA BPK Penabur dengan tema Berani Berubah, Semakin Peduli dan Berbagi. Sebelum kita mengawali ibadah pada pagi hari ini, kita akan bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Bapak, Ibu Guru dan teman-teman semua, saya undang untuk bangkit berdiri. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan ceracap berdenting. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Untuk memulai ibadah pada pagi hari ini, kita akan menyanyikan KJ 337, Betapa Kita Tidak Bersyukur. Ibadah syukur hari ulang tahun BPK Penabur ini terjadi dengan satu keyakinan, bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Damai Kristus besertamu. Teman-teman dan Bapak Ibu Guru sekalian, sekarang kita akan menyanyikan lagu Havenu Shalom. Shalom Aleichem,
Bapak dan Ibu Guru dan teman-teman semua, dipersilakan untuk duduk kembali. Marilah kita bersyukur untuk kesetiaan Allah kepada kita. Ya Allah yang setia, 7 dasawarsa merupakan perjalanan yang panjang. Banyak prestasi yang sudah diraih sekolah kami, BPK Penabur dalam karyanya sebagai lembaga pendidikan di Indonesia. BPK Penabur ikut mencerdaskan anak bangsa agar mampu dan siap menghadapi era industri dan teknologi yang semakin canggih. Hikmat dan pengetahuan dari Engkau yang memampukan BPK Penabur dapat melaksanakan panggilan ini. Kiranya iman kami semakin teguh kepadamu saja, melanjutkan karya dan tugas panggilan kami melalui BPK Penabur ini. Dengan penuh syukur kami berseru kepadamu. Thank you, Jesus. Ya Allah, terima kasih memakai BPK Penabur untuk menjadi saluran berkat bagi sesamanya. Kami bersyukur untuk kesatuan hati kami menjadi tangan-tangan yang mau menolong saudara-saudari kami yang mengalami kesulitan, penderitaan, dan tertindas. Kiranya Engkau memakai kami untuk berbagi dengan tulus dan ikhlas kepada mereka yang membutuhkan pertolongan. Dengan penuh syukur kami berseru kepadamu. Thank you, Jesus. Ya Allah, penyertaan-Mu kami rasakan melalui Roh Kudus yang membimbing kami dalam 7 dasawarsa ini. Kiranya BPK Penabur senantiasa memiliki guru, karyawan, siswa-siswi yang mengandalkan Tuhan di setiap langkah kehidupannya. Kiranya kami semua memiliki rasa takut akan Tuhan dalam kehidupan keluarga, sekolah, gereja, dan masyarakat luas. Tolonglah kami semuanya Allah, agar mampu menerapkan nilai-nilai Kristiani yang diteladankan oleh Yesus Kristus di dalam proses perjalanan kami selanjutnya. Dengan penuh syukur kami berseru kepadamu. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita nyanyikan pujian Pelangi Kasih. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti.
Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Saya berharap kita ada dalam keadaan yang baik sekalipun situasi dan kondisi yang kita hidupi pada hari ini adalah situasi dan kondisi yang membuat kita sangat bergumul. Namun kita bersyukur bahwa ada kesempatan berjumpa lewat layanan online kebaktian sekolah. Dan mari kita mau menyiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Karena itu mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami berterima kasih untuk kemurahan-Mu dan pemeliharaanmu di dalam hidup kami, hingga kami ada pada hari ini dengan segala baik. Kami berdoa menyerahkan seluruh perjalanan hidup kami, secara khusus ketika kami diperhadapkan pada tantangan dan situasi COVID-19 yang tidak mudah. Namun kami bersyukur bahwa kami boleh berjumpa dalam berbagai platform media, dan pada pagi hari ini kami ada dalam kebaktian sekolah. Kami merenungkan kebenaran firman Tuhan, kiranya Engkau menolong kami, memampukan kami untuk terus mengerti kehendak-Mu di tengah-tengah situasi hidup kami yang begitu dinamis. Tuhan juga tolong hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman, biarlah Tuhan boleh memakainya sebagai alat dalam tangan Tuhan, agar Ia dapat menyampaikan firman-Mu dengan baik dan benar. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati, dan Tuhan juga menolong seluruh kami di mana-mana tempat kami ada, agar Roh Kudus-Mu bekerja dan firman Tuhan boleh sungguh-sungguh berhasil dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa dan memohon. Amin. Saudara-saudara, bacaan kita pada hari ini diambil dari Matius pasal 13. Kita akan baca ayat 24 sampai 30 dan dilanjutkan ayat 36 sampai 43. Matius pasal 13 ayat 24 sampai 30 dan dilanjutkan 36 sampai 43. Yesus membentangkan sebuah perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, "Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu?" Jawab tuan itu, "Seorang musuh yang melakukannya." Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, "Jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu?" Tetapi ia berkata, "Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku." Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Ia menjawab katanya, "Orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia, benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar." Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, satu waktu ada semacam anekdot atau semacam cerita yang sebatas cerita lalu membuat kita menarik maknanya. Satu waktu setan minta pensiun dini dari kepala setan. Lalu setelah dilakukan percakapan, ditanya, "Apa yang membuat engkau ingin pensiun dini?"
Lalu pada akhirnya setan itu mengungkapkan bahwa ia ingin pensiun dini karena ternyata pekerjaannya telah diambil alih oleh manusia. Pekerjaan menyesatkan, pekerjaan menggoda, pekerjaan menjatuhkan orang dalam kesalahan dan dosa itu lebih baik dilakukan oleh manusia daripada setan. Katanya begitu. Dan karena dia melihat bahwa tugasnya untuk memanipulasi, membuat orang kemudian melihat kebenaran sebagai kesalahan, kesalahan sebagai kebenaran, membuat orang jatuh ke dalam kesalahan, dalam keberdosaan, itu telah diambil alih oleh manusia. Karena itu ia merasa bahwa ia tidak lagi punya tempat, pekerjaannya telah disabotase oleh manusia. Nah, saudara dan anak-anak dikasihi Tuhan, tentu ini hanya sebatas cerita, tapi kisah ini mau menunjukkan kepada kita betapa manusia dalam hidupnya kadangkala lebih jahat dari setan. Mereka lebih parah jahatnya, godaannya daripada setan. Karena itu memang mungkin saja setan bisa menjadi pensiun dini. Tapi mari kita melihat kemudian lebih lanjut apa yang terjadi dengan kehidupan kita pada waktu-waktu ini. Teks kita dalam Matius pasal 13, bagian yang kita baca tadi ayat 24 sampai 30 dan dilanjutkan 36 sampai 43, dia sedang berbicara tentang sebuah perumpamaan untuk menjelaskan tentang kerajaan surga. Dikatakan di sana bahwa pada waktu benih-benih baik ditaburkan, maka akan tumbuh bersama-sama dengannya adalah benih-benih yang jahat yang disimbolkan dengan lalang dan gandum. Pada waktu benih gandum ditanam, maka si jahat juga menaruh di sana benih ilalang yang melambangkan kejahatan. Dan karena itu kebaikan dan kejahatan itu akan tumbuh bersama. Tapi yang menariknya ketika para pekerja itu mengatakan, maukah Tuhan supaya kami mencabut benih-benih lalang itu? Tapi kemudian si Tuhan mengatakan jangan. Sebab pada waktu engkau mencabutnya, maka kemungkinan besar gandum itu juga akan ikut tercabut. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, adik-adik yang dikasihi Tuhan, tentu ini menjadi pertanyaan. Karena bagaimanapun orang yang mengerti dunia pertanian atau dunia bercocok tanam, mereka tahu persis bagaimana mencabut lalang sehingga tanaman utama tidak ikut rusak. Dan tentu saja kemungkinan besar adalah bahwa para pekerja di dalam catatan bacaan ini akan kemudian bertanya-tanya apa maksud sang Tuhan. Orang kita ngerti bagaimana memisahkan lalang dari gandum. Bagaimana mencabut lalang supaya gandum tetap terjaga, kita mengerti. Tapi itulah tujuannya perumpamaan. Supaya orang diajak untuk berpikir. Kita diajak untuk berpikir. Apa maksudnya saudara ketika sang Tuhan menegaskan supaya biarkan itu lalang dan gandum tumbuh bersama-sama. Nanti pada akhirnya ada musim penuaian untuk memisahkan mana lalang dan mana gandum. Kerajaan surga selalu punya dua dimensi. Dimensi kekinian dan dimensi keakanan. Dimensi kekinian adalah sebuah dimensi di mana kita hidup pada hari ini, di sini, kita bertumbuh di sini, kita bergumul dan bergulat dengan kejahatan, dengan ketidakadilan, dengan hal-hal yang begitu menakutkan, dan kadangkala membuat kita begitu bergumul dengan luar biasa. Dan pada waktunya nanti ada dimensi keakanan yang juga dijelaskan dalam teks kita. Pada waktu di mana masa penghakiman terjadi, lalu kemudian masa penuaian terjadi, akan dipisahkan antara gandum dan juga lalang. Nah saudara, maka kita mau mencoba menelusuri maksud dari sang Tuhan membiarkan lalang bertumbuh gandum bertumbuh bersama-sama dengan ilalang. Artinya si Tuhan menghendaki supaya anak-anaknya atau orang-orang yang percaya kepadanya juga ikut bergumul bersama-sama. Mereka terbiasa untuk mengerti gerakan-gerakan dari kuasa-kuasa jahat ini. Ketika tumbuh bersama, maka gandum yang disimbolkan sebagai orang-orang percaya atau orang-orang yang beriman kepada Tuhan, orang-orang yang baik ini, mereka akan mengerti pergerakan dari kuasa jahat. Mereka bisa menganalisisnya, mereka bisa belajar mengetahui karakteristiknya. Dan bersamaan dengan itu diharapkan supaya orang-orang yang percaya kepada Tuhan ini karena sudah sangat mengerti gerakan-gerakan jahat tadi, mereka tidak akan terguncang, mereka tidak akan tergoda. Mereka punya pengendalian diri yang bagus. Mereka tahu gerak-gerik si jahat. Mereka bisa mengidentifikasi supaya secepat itu juga mereka dapat memutuskan untuk menghentikan gerakan-gerakan itu dan tidak terjerumus ke dalamnya.
Karena mereka tahu persis identitas mereka adalah gandum dan bukan lalang. Identitas mereka adalah anak-anak Allah yang telah ditebus oleh Kristus di atas kayu salib lewat tubuh dan darahnya. Itu yang menjaga supaya kita terus bertumbuh di tengah-tengah dunia yang carut-marut ini. Karena itu kalau tema kita pada hari ini adalah berbicara tentang bagaimana kita menjadi pribadi-pribadi yang berani, maka kita mau belajar untuk melihat berani berubah, maka kita mau belajar untuk melihat bahwa semakin kita diperhadapkan pada tantangan dan kesulitan hidup, semakin kita bertumbuh bersama-sama dengan lalang, dengan ketidakadilan, dengan kejahatan, dengan hal-hal yang membuat kita bergumul begitu rupa, kita akan tetap berani untuk semakin hari semakin berubah seperti yang Tuhan mau. Mungkin pada masa-masa bertumbuh kita juga terpengaruh dengan hal-hal yang tidak baik. Tapi pada saat dimana kita mengerti bahwa kita adalah orang-orang yang punya identitas ilahi yang telah Tuhan berikan, maka kita tahu persis bagaimana kita mau berani berubah. Mungkin kita ada pada lingkungan yang tidak mendukung kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang Tuhan kehendaki. Tapi ketika kita mau berani berubah, kita akan mampu untuk terus bertumbuh dalam identitas kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dan pada akhirnya teks ini menjelaskan pada akhirnya pada waktu penuaian, pada masa penghakiman, pada akhirnya akan dipisahkan antara lalang dan gandum. Gandum akan dikumpulkan dan masuk ke dalam lumbung, sementara lalang akan dikumpulkan dan dibakar. Nah, saudara, memang pada waktu bertumbuh bersama, pada awal-awal masa pertumbuhan, dengan kata yang dipakai untuk menerjemahkan kata lalang, memang orang tidak bisa membedakan secara jelas. Dalam arti orang awam tidak bisa membedakan secara jelas mana lalang, mana gandum. Tetapi nanti pada waktu masa pertumbuhan, dia mulai berbuah, maka akan kelihatan dengan jelas mana lalang, mana rumput liar, dan mana gandum yang ada isinya. Nah, karena itu saudara, dengan bertumbuh bersama situasi yang tidak mudah, orang percaya akan semakin kuat, semakin tough, semakin tahu persis apa yang harus dia lakukan. Dia semakin punya pengendalian diri, penguasaan diri. Dia belajar untuk semakin sabar. Dia belajar untuk semakin rela. Dia belajar semakin ikhlas. Dia belajar menjadi pribadi yang kuat dalam iman akan Tuhan. Nah, itu terjadi ketika dia bertumbuh bersama-sama dengan kuasa yang mengganggu tadi. Coba bayangkan kalau pada akhirnya lalang itu dicabut. Kita bertumbuh dalam situasi di mana tidak ada gangguan, tidak ada ancaman. Apa yang terjadi? Bisa jadi iman kita iman yang cetek. Iman kita begitu lembek, iman kita begitu rapuh. Sebab semuanya sudah diambil alih oleh Tuhan. Dan kita jalan pada jalan yang bersih. Tapi ternyata perjalanan iman tidak begitu. Justru di tengah-tengah tantangan dan kesulitan, disitulah iman kita bertumbuh. Di tengah-tengah kesulitan, pergumulan, kesukaran hidup, di titik itulah kita dapat menguji iman kita sampai sejauh mana kita bertahan dan beriman kepada Tuhan. Nah, karena itu perumpamaan ini mau menolong kita supaya kita terus-menerus berani untuk diubahkan. Supaya identitas kita sebagai gandum seperti perumpamaan ini terus boleh terjaga. Supaya iman kita kepada Tuhan yang diubahkan dari waktu ke waktu, dimurnikan dari waktu ke waktu, membuat kita tetap menjaga identitas iman kita selaku orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Situasi seperti apapun, situasi sulit seperti sekarang. Mungkin Anda semua para siswa belajar lewat media online, tantangannya juga banyak di situ, godaannya juga banyak ada di sana. Tapi karena kita tahu identitas kita, kita bertumbuh bersama-sama dengan tantangan dan godaan dan kesulitan tadi yang dilambangkan dengan lalang, dengan segala macam kuasa kejahatan yang ada di sana. Tapi karena kita tahu identitas kita menguasai diri kita dengan baik. Dan pada akhirnya kita bisa memenangkan pertarungan di dalam dunia ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, anak-anak yang dikasihi, satu hal yang saya mau katakan bagi kita, bahwa walaupun gandum itu dia bertumbuh bersama-sama, waktu orang menanam ilalang, tidak akan pernah muncul gandum. Tapi pada waktu orang menanam gandum, ilalang mungkin ada. Dan pada akhirnya akan didapati kemurnian hidup, kemurnian iman kepada Tuhan. Mana gandum dan mana ilalang.
Pada saat kita menabur benih-benih yang baik, boleh jadi hal-hal yang jahat juga ikut ada di sana. Tapi manakala kita menaburkan benih yang jahat, tidak ada kebaikan yang ada di situ. Biarlah hari ini kita belajar bagaimana boleh menjadi orang-orang yang bertumbuh dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan, menjadi pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh belajar menjadi gandum seperti perumpamaan kita, berjuang untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati kita, Tuhan menopang kita, dan biarlah kita boleh terus tetap dalam kebenaran firman. Tuhan memberkati kita. Saudara-saudara, mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Tuhan, kami berterima kasih bahwa pada hari ini kami belajar untuk menjadi pribadi yang berani bertumbuh di tengah-tengah tantangan dan kesulitan. Seperti gandum yang terus berjuang bertumbuh menghasilkan bulir-bulir yang baik di tengah-tengah ilalang yang juga ikut bertumbuh. Dan dia tidak pernah tertukar identitas, dia tetap menjadi gandum sekalipun ilalang ada di sekitarnya. Maka biarlah kami juga boleh belajar dalam perumpamaan ini. Kami belajar bertumbuh dan tetap menjaga identitas kami sebagai orang-orang yang percaya pada Tuhan, sekalipun tantangan dan kesulitan hidup senantiasa kami alami dalam berbagai bentuk, dalam tiap-tiap konteks kami masing-masing. Dan karena itu biarlah kebenaran firman pada hari ini meneguhkan kami, menantang kami, tapi juga mendorong kami dengan kuat, supaya kami mau menjadi orang-orang yang menjaga kemurnian iman kami, identitas iman kami, supaya kami dapat menguasai diri kami sedemikian rupa, agar kami tidak tergoda dengan hal-hal yang tidak berkenan kepadamu. Dan biarlah Roh Kudus menolong kami, agar seluruh firman yang kami terima boleh terus mengubahkan kami menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Dan pada akhirnya biarlah kami boleh terus memuliakan Tuhan dan sepanjang perjalanan hidup kami. Kami berdoa pada hari ini menyerahkan lembaga pendidikan penabur. Tuhan kiranya memberkati lembaga pendidikan ini, dan kami bersyukur bahwa Tuhan menambahkan setahun usia bagi lembaga pendidikan ini. Biarlah dengan hari-hari dan tahun-tahun yang Tuhan anugerahkan bagi penabur, lembaga pendidikan ini boleh terus hadir menjadi berkat bagi kehidupan bangsa dan negara, mendidik anak-anak dan berbuat lebih lagi untuk memuliakan nama-Mu, menjadi berkat di tengah-tengah bangsa dan negara ini. Karena itu kami berdoa, menyerahkan para pengurus yayasan, mereka yang terlibat secara aktif dalam berbagai kontribusi untuk membawa kebaikan, perkembangan bagi lembaga pendidikan ini, diberkatilah kiranya oleh Tuhan. Hikmat Tuhan ada atas mereka. Dan kami berdoa juga secara khusus menyerahkan SMAK 2, BPK Penabur, Tuhan memberkati para guru, karyawan, Tuhan juga memberkati seluruh siswa dalam setiap tantangan dan perjuangan. Apalagi ketika mereka sedang berjuang dalam proses belajar yang tidak mudah melalui media online, dengan berbagai platform yang disediakan, ada banyak tantangan yang juga dihadapi. Kesulitan-kesulitan yang tidak mudah, tapi juga ada kerinduan-kerinduan, kebutuhan-kebutuhan psikologis yang juga menjadi bagian dalam seluruh proses ini. Kiranya Tuhan memberkati dan Tuhan menopang, agar semuanya dapat dilalui dengan baik, dengan ketabahan, tapi juga dengan daya juang yang luar biasa. Berkatilah para siswa dan siswi, agar mereka boleh terus melalui proses ini dengan hati yang gembira. Biarlah di dalam segala keterbatasan mereka juga dapat menyadari bahwa seluruh proses ini juga tentu diupayakan dengan tidak mudah. Tapi biarlah dalam pertolongan Tuhan mereka dapat melalui ini semua. Demikian juga bagi Bapak dan Ibu Guru, Tuhan memberkati mereka. Sebab menjalani proses pendidikan dengan media seperti ini juga kadangkala tidak mudah. Tapi kami percaya bahwa Tuhan juga taruh pada mereka hikmat, kemauan dan juga kemampuan, hingga pada akhirnya mereka boleh menjadi alat dalam tangan Tuhan untuk membawa kebaikan bagi anak-anak ini. Kami serahkan setiap rencana-rencana ke depan, Tuhan memberkati dan Tuhan menopang, agar sungguh boleh menjadi sukacita dalam apa yang diharapkan dan dirindukan. Kami berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami Indonesia, yang masih terus bergumul dan berjuang dengan COVID-19. Tuhan tolong pemerintah, berikan kepada mereka kekuatan dan hikmat yang daripada Tuhan, agar mereka boleh bersehati untuk menata, menanggulangi, mengambil tindakan-tindakan yang baik untuk membawa kebaikan bagi masyarakat di tengah-tengah pandemik ini. Tuhan juga tolong kami sebagai warga masyarakat, agar kami juga taat dan patuh pada protokol,
Kami tidak meremehkan situasi dan kondisi, tapi kami mau serius merespon situasi yang ada, mengambil bagian kami, menjalankan peran kami masing-masing dengan penuh tanggung jawab. Kami menjaga diri kami menjaga orang lain. Kami saling menguatkan dan saling memampukan untuk bersama-sama melangkah untuk melawan COVID-19. Biarlah Tuhan menolong kami dalam hikmat dan pertolongan-Mu. Kami serahkan seluruh perjalanan hidup kami ke depan. Kami menyerahkan lembaga pendidikan Penabur ke depan. Tuhan berkati dan Tuhan topang. Dan kami percaya pada waktunya kami dapat memenangkan situasi dan kondisi yang tidak mudah ini, karena kami mau menjalaninya bersama-sama dengan Tuhan. Kami serahkan seluruh perjalanan hidup kami dalam setiap rencana, kerinduan, doa, dan pengharapan. Tuhan berkati segala sesuatunya bagi anak-anak kami, bagi para orang tua, bagi para guru dan karyawan, dan semua yang kami kasihi. Kasih dan kemurahan Tuhan melingkupi segala sesuatu. Terpujilah nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa dan memohon. Amin. Marilah kita bersama mengumpulkan persembahan kita sambil mengingat nas Alkitab yang tertulis di Mazmur 54 ayat 8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Bapak, Ibu Guru, dan teman-teman sekalian, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersatu di dalam doa. Ya Tuhan yang memberikan kehidupan bagi kami, syukur kami atas 7 dasawarsa yang Engkau anugerahkan kepada BPK Penabur. Kiranya BPK Penabur terus berani berubah dalam menghadapi perubahan zaman dengan tetap mengandalkan Tuhan di setiap langkahnya. Kiranya persembahan yang sudah kami kumpulkan ini dapat dikelola sebagai kesempatan bagi kami menabur kepedulian dan mau berbagi kepada sesama. Di dalam Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan teman-teman, sekarang kita akan menyanyikan lagu Jangan Lelah. Yang mengajar dan menopang.
Saudara dikasihi Tuhan, firman kebenaran telah kita terima, janji keselamatan Tuhan telah kita dengar. Kita mau pulang menyatakan kebenaran firman Tuhan, karena itu arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Hiduplah dalam takut akan Tuhan, teruslah berhikmat, dan taburkanlah pengetahuan dalam panggilanmu di dunia. Beranilah berubah, semakin peduli dan berbagi di tengah tantangan zaman. Terimalah berkat-Nya. Kiranya Allah Sang Kasih senantiasa melindungi kita. Kiranya Kristus penyelamat kita yang terus berkarya bagi kita melimpahkan berkat-Nya. Kiranya Roh Kudus Sang Penolong senantiasa berjalan dan memimpin kita, agar kita semakin dikuatkan untuk berani berubah di tengah tantangan zaman, mau peduli dan berbagi bagi sesama, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. BPK Penabur telah berdiri sejak tanggal 19 Juli tahun 1950. Sudah 70 tahun BPK Penabur melayani pendidikan di Indonesia. 70 tahun bukanlah perjalanan yang singkat. Sudah banyak rekam jejak yang dilakukan oleh BPK Penabur. Sudah banyak alumni yang saat ini mengabdi pada gereja, bangsa, dan negara. Sungguh adalah sebuah kebesaran Tuhan bagi BPK Penabur. 70 tahun belumlah cukup. Kita masih akan terus melangkah maju untuk mewujudkan BPK Penabur menjadi lembaga pendidikan Kristen unggul dalam iman, ilmu, dan pelayanan. Keluarga besar BPK Penabur akan terus bergerak untuk menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Akan terus-menerus memperbaiki kualitas pelayanannya agar semakin mampu mengembangkan potensi peserta didik secara optimal melalui pendidikan dan pengajaran bermutu berdasarkan nilai-nilai Kristiani. Sebagai generasi sekarang ini, keluarga besar BPK Penabur di 15 kota bersatu hati untuk melanjutkan perjalanan yayasan ini. Dengan tekad kuat untuk mewujudkan BPK Penabur yang berani berubah untuk menjadi semakin peduli dan berbagi. Bertekad kuat untuk menyiapkan generasi yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan dan Indonesia tercinta. Selamat ulang tahun yang ke-70 BPK Penabur. Tuhan Yesus memberkati kita semua.